Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umniatun Nusroh, NIM 09. Pada kesempatan kali ini saya akan mengirimkan video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pengembangan sosial yang diampu oleh Ibu Nevi. Baik, untuk tugas UAS mata kuliah dasar-dasar pengembangan sosial kali ini saya mengambil judul yakni Modal Sosial Pengembangan Tenaga Pendidikan Lembaga Qiraati pada Taman Pendidikan Al-Quran Manarul Huda, Desa Garunglor, Kaliwung Kudus. Langsung saja ke topik pembahasan. Pada suatu lembaga pendidikan pastinya dibutuhkan banyak tenaga pendidik, yakni seorang guru. Nah, tidak terkecuali untuk menjadi guru di TPQ Manarul Huda ini. Akan tetapi, menjadi guru di TPQ Manarul Huda ini syaratnya tentu tidak mudah. Dia harus seseorang yang mau menjadi guru di Taman Pendidikan Lembaga Qiraati ini harus mengikuti tahap-tahap pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga qiraati tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah diangkat menjadi guru di TPQ Manarul Huda, tepatnya di desa saya sendiri. Untuk itu, dengan kemampuan saya ini, dengan kemampuan yang saya miliki saat ini, saya mencoba mengajak teman-teman seusia saya untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan praguru. Jadi sebelum jadi guru itu harus punya ijazah atau syahadah. Kalau dalam lembaga qiraati itu nama lain dari ijazah itu syahadah. Yakni sebelum jadi guru itu nanti kita akan diajari bagaimana tahapan menjadi guru, bagaimana pelajaran-pelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh seorang guru terhadap santri-santrinya di TPQ tersebut. Jadi memang seseorang yang ingin menjadi guru di TPQ pada pendidikan khusus qiraati harus diwajibkan mengikuti LPGQ. Rahim Wattini wazzaitun Watturi sinin Wahadal baladil amin Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Thumma radadnahu asfala safilina illa. Nah, berhubungan dengan teori model sosial tadi, model sosial yang saya angkat di sini yakni model sosial saya memanfaatkan model sosial dari tenaga seseorang untuk menjadi guru, supaya bisa menjadi guru untuk lembaga pendidikan qiraati. Alhamdulillah, di sini saya telah mengajak teman saya sudah mengikuti lembaga pendidikan guru qiraati, dan saya akhirnya mengajak teman saya untuk bergabung supaya dia bisa ikut mengajar qiraati di lembaga qiraati, khususnya di TPQ Manarul Huda yang ada di Desa Garunglor. Karena maklum di TPQ tersebut masih kekurangan guru, jadi masih dibutuhkan banyak guru untuk membantu mengajar. Nah, satu-satunya syarat untuk mengajar di TPQ Manarul Huda tersebut harus mempunyai syahadah dari LPGQ tadi, di mana LPGQ itu adalah Lembaga Pendidikan Guru Qiraati. Lanjut, di sini saya tidak hanya mengajak teman-teman saya untuk mengikuti kegiatan LPGP tadi, akan tetapi
seminggu 2 atau 3 kali saya mengumpulkan teman-teman saya seperjuangan saya, seusia saya yang memang mereka berminat untuk menjadi guru. Nah, jadi saya meminta teman-teman saya untuk berkumpul. Nanti saya menjelaskan atau mengajak mereka untuk supaya minat mereka menjadi guru itu lebih kuat. Jadi nantinya di TPQ Mangaluh Huda tersebut tidak kekurangan tenaga pendidik. Nah, maka dari itu tujuan saya untuk mengumpulkan teman-teman seperjuangan saya, yakni untuk memotivasi mereka supaya mereka lebih mempunyai niat untuk mengajar, lebih khususnya di lembaga Qiroati, yakni dengan menyemangati mereka, memberikan motivasi dan yang lainnya. Di sini saya mengajak beberapa teman saya, kurang lebih ada 3, 4, atau 5 orang untuk mengikuti lembaga pendidikan Qiroati, guru Qiroati, yang pelaksanaannya itu setiap seminggu sekali. Jadi kita itu sama kayak sekolah di TPQ, tapi kalau di LPGQ ini sekolahnya cuma sekali dalam seminggu, yakni diambil pada hari Jumat pagi jam 9. Itu nanti kegiatannya sama seperti mengaji biasa, yakni ada klasikal bersama, membaca Al-Quran dan surat-surat pendek bersama. Setelah itu ada seperti mengaji mulai jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan seterusnya sampai Al-Quran, dan prosesnya sampai lulus gitulah. Ada jilid gorib, tajwid. Nah, sebelum lulus itu kita dites semua apakah kita mampu secara hafalan, terus secara makhorijul huruf yang kita bisa apa enggak pas diuji Pak Yai saat itu. Nah, nanti kalau kita lulus itu nanti kita akan mendapatkan syahadah tadi. Syahadah tadi adalah sama seperti kayak ijazah. Bedanya kalau syahadah itu untuk TPQ, untuk lembaga pendidikan Qiroati. Kemudian saya kemarin telah mengajak satu teman saya untuk ikut mengajar di kelas yang saya ampu. Kebetulan sekali saya setiap hari mulai jam 2:30 sampai jam 5 itu mengajar di TPQ Mangaluh Huda di desa saya sendiri, yakni mengajar di kelas atau jilid itu sama aja ya, di kelas berapa ya, 2A, 2B, 4A, dan 4B sama jilid Al-Quran. Itu setiap hari saya ngajar di situ. Jadi pada suatu hari saya mengajak teman saya untuk secara langsung gimana sih caranya mengajar di TPQ ini, gimana sih cara ngadepin anak-anak yang masih kecil gitu. Pada saat itu saya memanfaatkan teman saya itu untuk dia membantu saya untuk menjadi tenaga pendidik baru, supaya dia lebih termotivasi lagi untuk menjadi pendidik di lembaga pendidikan Qiroati. Saya kira untuk model sosial pengembangan tenaga pendidik Taman Pendidikan Al-Quran Manarul Huda sudah cukup pembahasannya. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang proses belajar, proses mengajar di TPQ Manarul Huda. Mohon maaf sebelumnya, tadi balik lagi ke model sosial, bahwa tadi saya sudah merangkul teman-teman saya untuk ikut
serta supaya beliau mau menjadi guru atau menjadi tenaga pendidik untuk murid-murid di TPK Manalul Huda, yakni dengan mengikuti LPGQ, yaitu singkatannya Lembaga Pendidikan Guru Qiraati, yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi mulai jam 9 pagi. Nah, lanjut, kegiatan di TPQ Manalul Huda ini masuk 2:30, yakni dimulai dengan klasikal bersama. Ya, dimulai dengan klasikal bersama di masjid. Setelah itu, setelah 10-15 menit, kemudian murid-murid atau santri-santri masuk ke dalam kelas untuk seperti pembelajaran biasa untuk maju satu persatu secara individu. Setelah itu, sebelum pulang 15 menit terakhir itu nanti ada klasikal doa-doa harian seperti doa masuk WC, doa mau makan, setelah makan, doa mau tidur, dan yang lainnya. Itu dilakukan 15 menit sebelum pulang. Jadi di TPQ Manalul Huda ini ada 2 shift masuk. Yang pertama dimulai dari 2:30 sampai jam 3:30, kemudian dibagi. Itu shift pertama, kemudian pulang 3:30 sampai jam 4 itu dibuat istirahat untuk gurunya. Setelah itu jam 4 masuk untuk shift kedua sampai jam 4:30 sampai jam 5, sekitaran jam segitu. Itu untuk alur kegiatan jadwal pengajaran yang dilakukan oleh Lembaga Qiraati oleh TPQ Manalul Huda yang ada di Desa Garunglor. Jadi kesimpulannya, untuk teori model sosial yang saya angkat pada video kali ini, yakni tentang model sosial pengembangan tenaga pendidik Lembaga Qiraati pada TPQ Manalul Huda Desa Garunglor, Kaliwungu Kudus, saya berhasil untuk menciptakan atau mengembangkan seseorang untuk mengambil atau menjadikan dirinya sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru, dengan syarat dengan dibarengi kegiatannya untuk menjadi salah satu guru, yakni dengan mengikuti LPGQ, sekolah LPGQ, yakni singkatan dari Lembaga Pendidikan Guru Qiraati. Nah, semoga teman-teman saya yang telah saya ajak untuk gabung sekolah di LPGQ tersebut nantinya dapat mereka selesaikan dengan baik sampai memiliki ijazah atau syahadah. Syahadah tersebut diberikan oleh Pak Kiai dari Lembaga Pendidikan Guru Qiraati tersebut, yakni Pak Yai Syafa. Dalamnya ada di Cetak Kaliwungu Kudus. Nah, semoga teman-teman saya nanti dapat mengikuti saya, dapat membantu saya untuk mengajar di TPQ Manalul Huda supaya tenaga pendidik di sekolah TPQ di sini tidak kekurangan guru. Mungkin hanya itu, cukup sekian untuk model sosial yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menceritakan kegiatan saya sehari-hari di bulan pertengahan November sampai awal Desember ini. Jadi alhamdulillahnya, selain saya menjadi guru di TPQ Manalul Huda, saya aktif di organisasi IPNUNG IPPNU Ranting Garunglor Kaliwungu Kudus, dan aktif di organisasi pimpinan ranting Fatayat NU Garunglor. Jadi kegiatan saya sehari-hari ya selain membantu ibu di rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, dan yang lainnya, sehari-harinya saya aktif di organisasi.
Akan tapi saya lebih aktif di IPPNU-nya karena usia saya yang masih muda, jadi saya untuk fatayatnya nanti dulu setelah saya agak besar, agak nambah sedikit usianya untuk meninggalkan IPPNU. Alhamdulillahnya lagi kemarin saya baru demisioner dari ketua IPPNU Ranting Garung Lor. Jadi selama 2 tahun kemarin, tahun 2018 dan 2020, saya dipercaya untuk menjadi ketua IPPNU Ranting Garung Lor. Dan di bulan Oktober kemarin sudah pergantian ketua, dan kegiatan saya selama bulan November kemarin fokus untuk menyiapkan pelantikan IPNU IPPNU Desa Garung Lor yang alhamdulillah sudah dilaksanakan kemarin bulan Desember ini, tanggal 12 Desember kemarin memang baru dilantik bulan Desember karena ada suatu hal untuk pengunduran acara kegiatan, ya memang karena ada corona ini. Jadi kegiatan saya pada bulan November malamnya itu, kalau malam hari saya lebih menyibukkan diri untuk ikut rapat organisasi, yakni organisasi IPNU tadi, membahas tentang persiapan pelantikan IPNU IPPNU Ranting Garung Lor. Selain itu kegiatan pada malam hari. Kalau kegiatan saya mulai siang menjelang sore, yakni jam 2:30 sampai jam 5, itu saya fokus di untuk mengajar TPQ Manalul Huda tadi, menjadi guru, alhamdulillah. Kalau untuk paginya sampai siang itu saya usahakan untuk membantu orang tua saya untuk mengerjakan di rumah. Kebetulan sekali ibu saya di rumah itu sebagai pedagang, bukan pedagang sih, tapi buka toko di rumah. Jadi saya kalau pagi sampai siang itu ya bantu untuk menjaga toko, saya sambil untuk mengerjakan tugas kuliah kalau ada. Kalau nggak ada ya saya mencari kegiatan lain, yakni itu tadi, menjaga toko. Kalau ada yang beli ya saya layani kayak gitu. Terus selain itu, semisal kalau malam hari tidak ada rapat organisasi ya, saya cukup di rumah saja dengan berkumpul dengan orang tua saya, karena kebetulan saya anak terakhir, jadi di rumah masih bersama kedua orang tua saya. Kalau tidak di rumah ya saya main ke rumah kakak saya yang telah mempunyai keluarga sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Intinya kegiatan saya selama bulan November dan akhir November dan awal Desember ini saya fokuskan untuk membantu pelantikan IPNU IPPNU Desa Garung Lor yang baru saja telah melakukan pergantian ketua. Jadi sebelum bulan itu ya tugas saya menjadi ketua IPPNU Ranting Garung Lor sebelum itu. Nah, pada bulan Oktober kemarin dilakukan pergantian ketua dan pelantikannya baru di bulan Desember kemarin. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian tugas UAS saya. Semoga tidak mengurangi keikhlasan saya dan ketulusan saya dalam mencari ilmu di kampus IAIN Kudus tercinta. Semoga dapat bermanfaat untuk saya sendiri, untuk menambah pengalaman saya sendiri, dan untuk nilai saya tentunya. Mohon maaf Bu apabila ada kekurangan dalam penyampaian tugas saya, dan mohon maaf apabila ada
terdengar suara-suara bising dalam video ini karena mohon dimaklumi rumah saya ada di dekat jalan raya. Ya bukan dekat sih, tapi agak dekat dengan jalan raya. Jadi kalau ada suara motor-motor atau mobil, truk gitu ya memang terdengar sampai sini. Terima kasih. Sekian video dari saya untuk tugas UAS mata kuliah dasar-dasar pengembangan sosial yang diampu oleh Ibu Nevi. Semoga dengan video ini saya mendapat nilai yang barokah, manfaat, dan tentunya maksimal, tidak mengecewakan saya dan tidak mengecewakan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.